Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kembali lagi bersama saya Ibu Niken. Kali ini kita masuk di mata kuliah Hukum Lingkungan. Kita masuk di pertemuan kelima. Hampir mau akhir ya di pertemuan sebelum ujian tengah semester ini. Masih ada 2 kali pertemuan lagi, tapi nanti jangan khawatir. Oke, kali ini kita akan membahas terkait tentang pengawasan hukum lingkungan. Yang sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang pengelolaan hukum lingkungan, bagaimana negara melindungi terkait tentang lingkungan dan lain sebagainya. Sekarang kita akan masuk langsung saja ke materi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup ini sudah teradopsi atau sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana pengawasan pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan instrumen penegakan hukum lingkungan yang bersifat administratif. Jadi ini lebih bersifat juga kepada ranah atau sistem hukum yang mana disebut dengan sistem hukum yang penegakan hukumnya secara preventif. Preventif itu artinya bagaimana pemerintah melakukan adanya suatu upaya untuk menanggulangi atau upaya untuk mencegah. Nah, salah satunya apa yang dilaksanakan yaitu terkait tentang pengawasan, di mana pengawasan pengelolaan lingkungan hidup seperti itu. Nah, di sini pengawasan pengelolaan lingkungan hidup ini bersifat preventif bagi upaya pengendalian, pencemaran, dan perusakan lingkungan hidup, begitu ya. Oke, kita akan lanjut. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di sini merupakan instrumen hukum administrasi lingkungan. Selanjutnya adalah pengawasan pengelolaan lingkungan. Pengawasan pengelolaan lingkungan adalah merupakan faktor mendasar dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bermutu pada pembangunan berkelanjutan. Nah, arti dari pembangunan berkelanjutan sendiri itu adalah bagaimana untuk kedepannya suatu upaya atau suatu usaha di mana untuk menggerakkan setiap masyarakat agar tetap menjaga lingkungannya dengan baik, seperti itu, dengan tanpa merusak lingkungan dalam menghasilkan suatu upaya atau dalam menghasilkan suatu produktivitas, seperti itu ya. Nah, pengawasan pengelolaan lingkungan hidup ini sebagai instrumen hukum lingkungan administratif yang berorientasi untuk mencegah dan menghentikan timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Itu jelas ya, dengan adanya pengawasan tujuannya untuk mencegah adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Nah, konsep dari pengawasan pengelolaan lingkungan hidup ini bertumpu demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Yang dimaksud dari pembangunan berkelanjutan ini bertujuan adalah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam konstitusi negara kita sendiri, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa konsep pengelolaan konsep pengawasan pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan instrumen pengawasan terhadap pemerintah sebagai sarana, di mana sarana pemerintah atau sebagai sarana pejabat negara dalam melakukan pemeliharaan atau dalam melakukan penjagaan agar negara itu agar dalam suatu negara tetap mendapatkan kesejahteraannya atau dapat tetap berjalan dengan baik kesejahteraannya, dan kemudian dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik dan tetap pada batas kekuasaannya, seperti itu. Selain kepada untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk bagaimana penyelenggaraan pemerintah itu terlaksana dengan baik dan tetap pada batas kekuasaannya, seperti itu ya. Itu ruang lingkup dari pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana pengawasan pengelolaan lingkungan hidup sendiri bertumpu pada pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan itu sendiri bagaimana masyarakat tetap dapat
mendapatkan haknya terkait tentang pelindungan lingkungan hidup, mendapatkan kesejahteraan terhadap aset yang dimiliki, terutama aset dalam pemeliharaan lingkungan hidup, seperti itu ya. Sebagaimana karena semua hal ini sudah sudah tercantum di dalam konstitusi kita, konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian lebih lanjut, dasar hukum pengawasan sebagai sarana penegakan hukum lingkungan administratif ini terdapat di dalam pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oke, sekarang akan kita tengok Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup pasal 71 sampai dengan 70. Oke. Di sini pasal terkait tentang pengawasan terdapat di dalam bab 7, bab tentang pengawasan dan sanksi administratif. Bagian ke-1 terkait tentang pengawasan tercantum di dalam pasal 71 sampai dengan pasal 75. Gitu ya, mahasiswaku semuanya. Nah, saya bacakan dari pasal 71 menyatakan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan penegakan hukum lingkungan. Jadi jelas di sini siapa faktor yang berwenang untuk melakukan pengawasan, yang mana Menteri, Gubernur, atau Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan. Oke, seperti itu ya. Ini dalam ayat 1. Kemudian dalam ayat 2, Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini Menteri, Gubernur, atau Bupati dan Wali Kota berhak mendelegasikan kewenangan pengawasannya ke instansi yang ada di bawahnya. Misalkan instansi Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, atau Dinas terkait tentang jaminan kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan, misalkan terkait tentang kesehatan. Kalau ini berkaitan dengan lingkungan hidup, secara otomatis bidang perlindungan hidup atau instansi yang ada di bawahnya dari Bupati atau Wali Kota yang ada di daerah itu ada Dinas Lingkungan Hidup. Nah, Menteri, Gubernur, dan Bupati wajib mendelegasikan kewenangan tersebut ke lingkup daerah. Jadi, intinya pengawasan tidak hanya terpusat saja di kementerian yang ada di suatu negara, tapi pengawasan juga ada di lingkup daerah. Bagaimana lingkup daerah bisa untuk mengawasi? Karena pemerintah daerah atau instansi yang ada di bawahnya itu diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan karena sudah diberikan mendapat delegasi dari pusat seperti Bupati Wali Kota berdasarkan dari Gubernur berdasarkan dari Menteri, seperti itu. Nah, kemudian dalam pasal 71 ayat 3, dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Nah, ini yang dimaksud dari pejabat fungsional di sini, pejabat yang berwenang terkait tentang pengawasan lingkungan. Nah, maksud dari adanya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, mengapa kemudian pengawasan lingkungan juga perlu didelegasikan ke tingkat bawah, karena agar penyelenggaraan dari pengawasan lingkungan itu dapat berjalan secara sinergi, dapat berjalan dengan tujuan bagaimana agar ke instansi tersebut dapat bekerja sama secara terpadu dan dalam setiap jenjang pemerintah. Jadi kerjasama dari pemerintah itu pun juga sangat penting dilakukan agar penyelenggaraan dari pengawasan juga dapat berjalan dengan baik dan efektif, seperti itu ya. Kemudian pasal terkait dengan yang pengawasan yang lainnya, di mana di sini dalam pasal 73 bahwa Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini yang bertanggung jawab mutlak atau yang bertanggung jawab lebih
ketika ada permasalahan di tingkat daerah, itu adalah pemerintah daerah atau pejabat yang diberikan delegasi untuk melakukan pengawasan terkait di bidang lingkungan hidup. Tetapi ketika ada pelanggaran yang serius, misalkan terjadi pelanggaran adanya pencemaran limbah B3 yang mengakibatkan masyarakat berdampak secara secara tidak baik seperti sampai meninggal dunia. Nah, itu kementerian bisa melakukan pengawasan dikaitkan dengan itu agar kedepannya tidak menimbulkan dampak atau efek yang sangat merugikan bagi masyarakat itu sendiri, seperti itu ya. Kemudian di dalam pasal 74, pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 3 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman video, audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan atau alat transportasi dan atau menghentikan pelanggaran tertentu. Jadi ini beberapa teknis yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dalam hal melakukan suatu pengawasan. Karena ketika suatu perusahaan membutuhkan izin untuk diterbitkannya izin pengelolaan atau izin untuk usaha tersebut, maka pihak dari pemerintah juga berwenang untuk melakukan adanya segi pengawasan. Setelah terbitnya izin, kemudian pemerintah berhak untuk melakukan pengawasan di perusahaan tersebut ketika perusahaan menghasilkan suatu limbah misalkan. Nah, pihak pejabat pengawas tersebut berwenang untuk melakukan beberapa hal teknis seperti yang disampaikan dalam pasal 74 ini. Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Kemudian, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup. Ini sudah jelas ya, bahwa pejabat pengawas sudah mempunyai kewenangan untuk melakukan segi teknis semua hal ini asalkan pejabat pengawas tersebut dapat membuktikan bahwa pejabat tersebut berasal dari instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan. Jadi pengusaha atau pihak yang melakukan pengelola lingkungan hidup tersebut tidak boleh menghalang-halangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup. Nah, kemudian pasal terakhir yang terkait tentang pengawasan menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 3, pasal 73 dan pasal 74 diatur dalam peraturan pemerintah. Biasanya lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan pelaksana di bawah undang-undang. Seperti itu ya. Terkait tentang penjelasan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat di dalam pasal 71 sampai dengan pasal 75 Undang-Undang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Kita lanjut ke slide berikutnya, bahwa di sini pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana dalam pasal tersebut Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup atau PPLH dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang merupakan jabatan fungsional. Seperti itu ya. Jadi pengawas lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat undang-undang. Nah, pejabat fungsional di sini atau jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup ini adalah merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil. Ya, setiap pejabat atau pegawai negeri sipil yang berkaitan dengan tugas, wewenang, tanggung jawab berkaitan dengan pengawasan lingkungan itu disebut sebagai jabatan fungsional pengawas lingkungan, yang mana biasanya berada di suatu lingkup instansi pemerintahan yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Nah, kemudian aspek apa saja yang diawasi di dalam pengawasan lingkungan hidup sendiri ini, pengawasan pengelolaan lingkungan hidup sendiri? Yang pertama, ketaatan terhadap izin lingkungan. Kemudian yang kedua, ketaatan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah,
limbah bahan berbahaya dan beracun, penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, dan pengangkutan. Ini semua aspek yang harus diawasi. Dan yang terakhir terkait tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini apakah ada dokumen lingkungan, baik air, udara, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, seperti itu juga harus diawasi. Bagaimana yang seperti saya sampaikan tadi, ketika penerbitan izin, apakah sudah sesuai dengan prosedural yang berlaku atau tidak, itu pemerintah wajib mengawasi dalam hal untuk pengelola atau dalam hal perusahaan instansi dalam kaitannya dengan lingkungan yang menghasilkan limbah. Misalkan ketika melakukan penerbitan izin, apakah sudah sesuai atau belum, pihak pengawas juga wajib untuk mengawasi tersebut. Selain itu, sebelum terbitnya izin, kemudian setelah terbitnya izin, ketika perusahaan sudah mulai untuk memproduksi barang dan jasa kemudian menghasilkan limbah yang berdampak pada lingkungan, maka pemerintah pun juga patut untuk mengawasi. Bagaimana teknis pengawasan yang sudah diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup tadi, seperti itu ya. Nah, aspek-aspek yang penting untuk diawasi adalah ketiga hal ini. Terkait tentang izin lingkungan, terkait tentang izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu maksudnya adalah izin untuk pembuangan limbah, air, pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, dan lain sebagainya. Serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu maksudnya adalah apakah dokumen-dokumen lingkungan hidup sudah sesuai atau belum. Nah, itu semua harus diawasi. Kemudian selanjutnya, siapa yang diawasi di sini? Jelas pihak yang diawasi di sini adalah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti contohnya rumah sakit, hotel, industri, perusahaan yang menghasilkan limbah khususnya. Ketika dia melakukan suatu produksi barang dan jasa, kemudian mengakibatkan pencemaran, berdampak adanya pencemaran lingkungan, maka itu harus diawasi. Sudah jelas di sini siapa objek yang harus diawasi, yang mana objek yang aktif dalam menghasilkan limbah, yang mana limbah itu dapat berdampak secara negatif bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian lebih lanjut, siapa yang mengawasi di sini? Nah, sesuai dengan pasal 71 yang saya sebutkan tadi, bahwa sudah jelas menteri, gubernur, dan atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya kemudian dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pejabat atau instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berarti sampai ke lingkup daerah, pemerintahan daerah, agar bagaimana instansi-instansi dapat bersinergi dan bekerja sama dengan baik dalam hal pengawasan dari segi pengelolaan lingkungan hidup. Nah, dalam melaksanakan pengawasan ini, menteri, gubernur, bupati, atau wali kota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Apa sih tujuan dari pengawasan itu? Nah, tujuan dari pengawasan ini ada 4 hal. Yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bagaimana untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban? Ketika instansi atau perusahaan tersebut, apakah melakukan produksinya sesuai dengan persyaratan atau prosedur yang sudah diterbitkan. Karena sudah diterbitkan izin, makanya dia harus wajib mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan melaksanakan perusahaannya dengan baik, dengan tidak berdampak pada lingkungan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan atau izin lingkungan dan atau persyaratan yang tercantum dalam izin tersebut. Jadi pelaksanaan kewajiban yang instansi atau perusahaan itu lakukan itu berdasarkan kepada pengelolaan pemantauan yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup atau tidak. Nah, itu patut juga untuk diawasi karena dalam penerbitan izin pun juga diperlukan dokumen-dokumen administrasi untuk syarat bagaimana izin itu dapat terbit. Jadi pengawasan tersebut juga dilakukan dari segi fisik dokumennya. Selain juga tadi dari sisi
pelaksanaan, apakah sudah melaksanakan kewajiban atau belum, tapi juga cross check juga dokumennya seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Pengawasan dilakukan agar mengetahui tertib atau tidak para pengusaha dalam melakukan industrinya seperti itu. Nah, yang terakhir, untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ini sudah jelas tujuan dari pengawasan, bagaimana ada 4 di sini yang menjadi pokok agar tujuan dari pengawasan tersebut dapat terwujud dengan baik. Begitu terkait tentang pengawasan. Nah, ini referensi yang saya ambil. Silakan nanti teman-teman sekalian untuk lebih mendalami bisa membaca buku-buku tersebut. Ada 4 buku yang saya ambil seperti itu. Nanti ketika ada pertanyaan bisa kita diskusikan bareng di forum e-learning dan selanjutnya kita beralih di forum e-learning. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.